Selamat datang kembali di channel Langit Hitam. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata penuh misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Bayangkan, hanya karena menolong seorang anak kecil yang tersesat di hutan, seorang pemuda desa berakhir masuk ke dunia gaib Kampung Bunian. Dan di sana, ia mendapat imbalan yang tak pernah terfikirkan sebelumnya. Seorang istri cantik yang bukan manusia. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak cerita ini sampai habis karena setiap detiknya akan membuat Anda semakin penasaran. Kisah ini berawal dari seorang pemuda bernama Dharma yang hidup sederhana di sebuah desa kecil di tepian hutan Kalimantan. Ia seorang petani singkong, dikenal ramah, pekerja keras, namun masih sendiri di usia yang terbilang matang untuk menikah. Malam itu, selepas maghrib, Dharma baru saja pulang dari ladang. Langkahnya tertatih karena lelah, namun pikirannya terhenti ketika mendengar suara tangisan samar dari arah hutan. Awalnya, Dharma mengira itu suara kucing hutan atau burung malam. Namun semakin ia perhatikan, suara itu jelas seperti tangisan seorang anak kecil. Suara lirih, serak, dan penuh ketakutan. Ia berhenti sejenak di jalan setapak, menajamkan telinganya. Perasaan was-was muncul sebab sudah sering orang desa bercerita tentang suara-suara aneh di hutan yang bisa menyesatkan orang. Namun, hati kecilnya tak tega. Ia berpikir, bagaimana jika benar ada seorang anak yang hilang? Dengan keberanian seadanya, Dharma menyalakan lampu minyak kecil yang selalu dibawanya, lalu melangkah perlahan ke dalam kegelapan hutan. Angin malam bertiup-pelan membuat dedaunan bergermisik, seolah menyembunyikan sesuatu. Tangisan itu semakin jelas. Dari balik semak belukar, Dharma melihat sesosok anak kecil duduk meringkuk. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, dan mengenakan baju lusuh yang tampak kotor penuh tanah. Anak itu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergunjang menahan tangis. Dharma mendekat dengan hati-hati. "Nak, kenapa kamu di sini sendirian? Orang tuamu di mana?" tanyanya lembut. Anak itu menoleh, matanya merah sembab, namun wajahnya cantik, dengan kulit pucat bersih, tak seperti anak kampung pada umumnya. Dharma merasa aneh, tapi tidak berani berpikir macam-macam. "Aku tersesat, Kak. Aku gak bisa pulang," jawab anak itu terbata. Suaranya lirih namun jelas. Dharma segera meraih tangannya. Dingin sekali, seolah ia memegang batu yang lama direndam air sungai. Sekilas, merinding, namun ia berusaha menepis perasaan itu. "Ayo, ikut aku. Kita cari jalan keluar. Besok pagi bisa tanya orang-orang desa," ujar Dharma mencoba menenangkan. Anak itu mengangguk pelan, lalu berdiri dengan gemetar. Anehnya, meski kakinya kotor penuh lumpur, pakaian anak itu tak robek sedikit pun. Padahal ia berada di tengah hutan yang penuh semak berduri. Dharma menggandengnya keluar, melewati jalan setapak yang remang. Namun semakin ia berjalan, suasana hutan terasa berbeda. Biasanya, jalan itu lurus menuju desa. Malam itu, seolah-olah jalan berubah, berbelok dan memanjang tak berujung. Dharma mulai resah, namun ia berpura-pura tenang di depan anak kecil itu. Di sepanjang perjalanan, anak itu terus menatap Dharma dengan tatapan sendu. Sesekali ia tersenyum samar, membuat Dharma merasa aneh. "Terima kasih ya, Kak, nggak semua orang mau nolongin aku," ucapnya. Dharma hanya mengangguk, mencoba tetap fokus mencari arah pulang. Suasana hutan semakin sunyi. Jangkrik tak lagi terdengar, bahkan angin seperti berhenti. Dharma merasa langkahnya semakin berat. Sesekali ia menoleh ke belakang dan merinding ketika melihat bayangan mereka berdua tampak lebih panjang dari seharusnya. Seolah ada sosok lain yang mengikuti. Setelah sekian lama berjalan, Dharma baru menyadari sesuatu. Anak kecil itu tidak pernah benar-benar menggenggam tangannya erat. Sentuhannya ringan, nyaris tak kerasa, seperti kabut yang bisa hilang kapan saja. Jantung Dharma berdegup cepat, namun ia mencoba menguatkan diri. "Kamu tinggal di mana sebenarnya?" tanya Dharma berharap mendapat jawaban pasti. Anak itu tersenyum tipis lalu berkata pelan, "Rumahku tidak jauh dari sini. Kalau kakak mau, aku tunjukkan jalannya." Ucapan itu membuat Dharma ragu. Nalurinya mengatakan ada yang tidak beres, namun ia juga merasa seolah ada dorongan aneh untuk menurutinya. Langkahnya pun akhirnya mengikuti anak itu, lebih jauh masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Malam semakin larut. Dharma tak lagi mengenali arah, seolah ia berada di dunia lain. Namun di depan matanya, anak kecil itu berjalan ringan, seakan tahu betul jalan yang dilaluinya. Hingga akhirnya, Dharma melihat cahaya redup dari kejauhan. Bukan cahaya lampu minyak, namun cahaya kekuningan yang seolah berasal dari rumah-rumah di tengah hutan. Dharma tertegun. Desa mana yang ada di dalam hutan ini? Setahunya, tidak ada pemukiman sejauh itu, hanya pepohonan raksasa dan lembah yang sepi.
Namun, kenyataannya di hadapannya tampak seperti sebuah kampung dengan kehidupan yang samar-samar. Anak itu menoleh sambil tersenyum. "Itu rumahku, Kak. Ayo, ikut. Ayah dan ibu pasti mau berterima kasih sama kakak." Dharma berdiri terpaku, hatinya berdebar kencang. Ia sadar langkahnya malam ini bukan lagi di dunia yang ia kenal. Apakah Dharma benar-benar menolong anak manusia? Atau ia baru saja mengikuti sosok dari dunia lain? Di bab selanjutnya, rahasia kampung misterius itu akan mulai terbuka. Dan Dharma akan mendapat imbalan yang tak pernah ia bayangkan. Dharma melangkah perlahan, mengikuti anak kecil itu menuju sumber cahaya. Semakin dekat, cahaya itu berubah menjadi pendar dari lentera-lentera yang digantung di depan rumah-rumah kayu. Kampung itu tampak hidup. Ada suara orang bercakap-cakap, ada aroma masakan yang begitu harum, dan ada bayangan orang-orang berjalan di antara rumah panggung. Anehnya, semua itu begitu asing bagi Dharma, sebab ia tahu benar hutan ini tak pernah dihuni manusia. Saat kakinya menginjak tanah kampung itu, bulu kuduknya berdiri. Ia melihat rumah-rumah panggung yang jauh lebih indah dibanding rumah desa biasanya. Tiangnya besar, kayunya mengkilap seperti baru dipahat, dan ukirannya rumit penuh motif aneh yang belum pernah ia lihat. Dharma tercengang, seakan melihat kampung dari masa lalu yang masih utuh. Anak kecil itu menggenggam tangannya lagi. Kali ini lebih erat, lalu berkata dengan wajah ceria, "Aku sudah sampai rumah, Kak. Ayo masuk. Ayah dan ibu sudah menunggu." Dharma terdiam, tapi langkah kakinya seolah berat untuk menolak. Ia merasa ada kekuatan yang menuntunnya. Sampai di depan sebuah rumah besar, seorang lelaki tua dan seorang wanita anggun menyambut. Wajah mereka teduh. Pakaian mereka bukan seperti orang desa biasa, lebih menyerupai bangsawan dengan kain berkilau dan perhiasan emas. Lelaki itu tersenyum ramah, menatap Dharma penuh makna. "Terima kasih, Nak, sudah menolong anak kami," katanya dengan suara berat namun menenangkan. Wanita itu pun menambahkan, "Kami tidak tahu apa jadinya bila malam ini ia tak bertemu denganmu. Kau sudah berjasa besar bagi keluarga kami." Dharma hanya menunduk, merasa canggung. Dalam hatinya, ia ingin sekali bertanya, "Kampung apakah ini?" Tapi lidahnya keluh. Lalu, anehnya, kampung itu mendadak sunyi. Semua percakapan di sekitar berhenti. Semua orang yang tadi tampak lalu lalang kini berdiri memperhatikan Dharma. Tatapan mereka tidak menakutkan, tapi penuh rasa ingin tahu. Dharma semakin gugup, keringat dingin menetes di pelipisnya. Lelaki tua itu lalu mengajak Dharma masuk ke dalam rumah. Suasananya hangat, ada aroma wangi bunga hutan, dan lampu-lampu minyak bergelantungan membuat ruangan terang benderang. Di meja panjang sudah tersedia makanan melimpah, nasi putih, daging panggang, buah-buahan segar, semua tampak lezat. Namun Dharma merasa aneh. Makanan itu terlihat segar, tapi aromanya tidak biasa. Ada wangi manis yang menusuk, seolah bukan masakan manusia. Wanita itu menyodorkan piring. "Makanlah, Nak, jangan sungkan." Dharma ragu, tapi demi sopan santun, ia mengambil sedikit nasi dan memasukkannya ke mulut. Rasanya aneh. Manis bercampur pahit membuat lidahnya bingung. Ketika Dharma makan, lelaki tua itu menatapnya penuh makna. "Kau sudah menolong anak kami, dan kami orang yang tahu berterima kasih. Tapi kau harus tahu, kampung ini bukan sembarang kampung." Suaranya bergema, seolah ada kekuatan di balik kata-katanya. Dharma berhenti mengunyah. "Maksud Bapak?" tanyanya gugup. Lelaki itu tersenyum samar lalu berkata, "Kami adalah orang bunian. Dunia kami tidak terlihat oleh manusia biasa. Kau bisa melihat kami karena kau sudah menolong anak kami. Itu adalah takdir." Jantung Dharma berdegup kencang. Cerita-cerita tentang orang bunian yang dulu hanya ia dengar dari kakeknya kini terasa nyata. Ia menoleh ke arah anak kecil yang duduk di samping ibunya. Tampak ceria, berbeda dari saat ia temukan tadi. Semua itu terasa mustahil, namun terjadi di depan mata. "Dan karena jasamu, kami ingin memberikan imbalan," lanjut lelaki itu. Kata-katanya membuat seluruh ruangan kembali hening. Semua tatapan tertuju pada Dharma. Wanita itu tersenyum hangat, lalu menambahkan, "Kau sudah dianggap bagian dari kami malam ini."
Dharma bingung. Ia hanya ingin pulang. Terima kasih, tapi saya tidak mengharapkan apa-apa. Saya cuma ingin pulang ke desa, katanya dengan suara lirih. Lelaki itu menepuk pundaknya dengan tangan yang terasa dingin lalu berujar. Semua akan ada waktunya, tapi percayalah, pulang bukan lagi hal yang mudah setelah kau melangkah ke sini. Malam itu Dharma diberi sebuah kamar untuk beristirahat. Kasurnya empuk, bantalnya wangi bunga, jauh berbeda dengan rumah sederhananya di desa. Namun, meski tubuhnya telah, ia tak bisa tidur. Di luar, terdengar suara musik aneh, seperti gamelan bercampur tiupan seruling yang asing di telinganya. Dharma menatap langit-langit kamar, pikirannya kacau. Ia tak tahu apakah ia masih di dunia nyata atau sudah masuk ke alam lain. Satu hal yang ia sadari, sejak menolong anak kecil itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Menjelang dini hari, pintu kamarnya berderit pelan. Dari celah pintu, Dharma melihat siluet seorang wanita muda masuk. Tubuhnya lamping, rambutnya panjang terurai, dan wajahnya begitu cantik. Dharma terperanjat, menahan napas. Wanita itu tersenyum lalu berbisik. Besok, aku akan menjadi milikmu. Pagi itu, Dharma terbangun dengan kepala berat. Ia teringat jelas sosok wanita cantik yang masuk ke kamarnya semalam. Wajahnya halus, senyumnya memikat. Namun perkataannya membuat dada Dharma berdebar tak menentu. Besok aku akan menjadi milikmu. Kata-kata itu masih terngiang-ngiang. Dharma berusaha menepis, mungkin hanya mimpi. Tetapi aroma bunga yang tertinggal di bantalnya membuatnya yakin itu nyata. Saat ia keluar kamar, kampung bunian itu tampak lebih jelas. Orang-orang lalu lalang, anak-anak bermain, dan para wanita sibuk menjemur kain yang berkilau seperti diselimuti cahaya. Dharma memperhatikan sekeliling. Semua wajah begitu tampan dan cantik, tak ada yang buruk rupa. Mereka tersenyum ramah kepadanya, namun sorot mata mereka seakan menilai. Lelaki tua yang semalam menemuinya kembali datang, kali ini dengan tatapan serius. Dharma, kami sudah sepakat. Kau sudah menolong anak kami, dan imbalan kami bukan sekedar harta. Kami akan memberimu seorang istri, katanya tanpa basa-basi. Dharma terkejut, nyaris menjatuhkan gelas air yang sedang ia pegang. Apa? Istri? Tanyanya dengan suara tercekat. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Wanita yang datang kepadamu semalam, dialah yang sudah dipilihkan. Namanya Ratna, putri dari keluarga kami. Ia bukan sembarang perempuan. Ia akan menjadi pasanganmu, mendampingimu, asalkan kau bersedia. Dharma terdiam. Baginya ini di luar nalar. Ia hanya ingin pulang ke desanya, hidup seperti biasa, bukan menikahi perempuan dari dunia gaib. Namun bayangan wajah Ratna yang begitu cantik terus menghantui pikirannya. Ia merasa ada daya tarik aneh yang sulit ditolak. Ratna kemudian muncul, mengenakan kain panjang berwarna hijau zamrud. Wajahnya segar, matanya berbinar lembut, dan senyumnya menenangkan. Ia berjalan anggun mendekati Dharma, lalu menunduk hormat. Aku sudah diberitahu tentangmu, dan aku rela menerima ini, ucapnya pelan. Dharma hanya bisa menatap, lidahnya keluh. Suasana menjadi sunyi, hingga lelaki tua itu berkata, "Kami tidak memaksa, tapi pahamilah, jarang ada manusia yang bisa masuk ke kampung kami. Kau sudah dianggap bagian dari keluarga. Bila kau menolak, jalan pulangmu mungkin akan lebih sulit dari yang kau kira." Kata-kata itu membuat Dharma semakin resah. Ia merasa seakan berada di persimpangan jalan. Menolak bisa berarti terjebak selamanya di hutan tanpa kepastian, tapi menerima berarti ia akan menikah dengan makhluk dari alam lain. Ratna menatap Dharma penuh harap. "Aku tahu kau bingung, tapi percayalah, aku akan setia. Kau tidak akan menyesal." Suaranya lembut, namun ada kekuatan yang membuat hati Dharma bergetar. Ia merasa seakan hatinya dipaksa untuk percaya. Malam harinya, kampung itu dipenuhi suara musik. Lentera-lentera digantung di setiap sudut. Aroma harum bunga semakin menyengat. Orang-orang bunian berkumpul di halaman rumah besar. Dharma dipakaikan pakaian adat yang mewah,
kain emas dengan hiasan kepala. Ia seperti sedang dipersiapkan untuk sebuah acara penting. "Ini adalah pernikahanmu," bisik seorang pria yang menemaninya. Dharma tersentak, tak menyangka semua berlangsung begitu cepat. Tubuhnya lemas, namun langkah kakinya terus didorong menuju pelaminan yang dihias bunga-bunga berkilauan. Ratna sudah menunggunya di sana, mengenakan pakaian indah yang berkilauan seperti mutiara. Senyumnya tenang, matanya penuh cinta. Dharma merasa lututnya gemetar. Semua mata memandangnya, seolah tak ada pilihan selain menerima. Prosesinya berlangsung cepat, mantra-mantra kuno dibacakan oleh seorang tetua, suaranya bergema di udara malam. Dharma hanya bisa mengikuti, mulutnya kaku, tapi lidahnya seakan dipaksa mengucapkan janji. Hingga akhirnya, ikatan itu sah, Ratna resmi menjadi istrinya. Sorak-sorai bergema, musik semakin keras, semua orang bunian tampak gembira. Dharma berdiri di samping Ratna, namun hatinya campur aduk. Ia merasa ini bukan kebahagiaan, melainkan takdir yang tak bisa dihindari. Setelah acara usai, Dharma dibawa ke sebuah kamar besar bersama Ratna. Kamar itu dipenuhi cahaya lembut, harum bunga, dan kasur besar dengan kelambu putih. Ratna menatapnya dengan mata berbinar, lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, aku sepenuhnya milikmu." Dharma terdiam. Baginya ini terlalu cepat. Tapi saat Ratna menggenggam tangannya, dinginnya berubah menjadi hangat, seakan ia benar-benar manusia. Dalam hatinya Dharma tahu hidupnya sudah berubah selamanya. Hari-hari pertama Dharma setelah menikah dengan Ratna terasa seperti mimpi panjang. Setiap pagi ia bangun dengan aroma bunga yang menyelimuti rumah kayu besar yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ratna selalu tersenyum lembut, menyuguhkan makanan yang tampak indah di mata, meski rasanya kadang membingungkan. Ada manis yang asing, ada gurih yang terasa seperti melayang di lidah. Namun Dharma tetap memakannya, sebab setiap kali menolak, Ratna menatap dengan wajah kecewa yang menusuk hatinya. Orang-orang bunian di kampung itu memperlakukan Dharma dengan penuh hormat. Mereka memanggilnya tamu mulia, seolah kehadirannya adalah sebuah kehormatan. Lelaki tua yang dulu memperkenalkan diri sebagai ayah Ratna sering datang menjenguk, menanyakan kabarnya dan memastikan ia tidak merasa kesepian. Tapi anehnya, setiap kali Dharma bertanya tentang jalan pulang ke desa, mereka hanya menjawab samar. Semua ada waktunya. Siang hari, Dharma sering diajak melihat-lihat kampung. Ia terkesima dengan bagaimana orang-orang bunian hidup. Tidak ada sawah, tidak ada kebun, namun makanan melimpah. Tidak ada pasar, namun pakaian indah selalu tersedia. Mereka bekerja, tapi bukan seperti manusia. Ada yang duduk di tepi sungai sambil melantunkan nyanyian, lalu tiba-tiba muncul tumpukan ikan segar. Ada yang hanya menempuk pohon, lalu dari batangnya keluar buah yang ranum. Semua terasa mustahil bagi Dharma. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang membuat Dharma resah. Kampung itu terlalu sempurna, terlalu indah, seolah tidak nyata. Malam hari, ketika suasana sepi, ia mendengar bisikan-bisikan aneh di luar rumah. Bisikan itu bukan bahasa yang ia kenal, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang ia melihat bayangan bergerak di antara pepohonan, lebih tinggi dan besar daripada manusia, namun Ratna selalu menenangkan. Itu hanya penjaga kampung, jangan takut. Ratna sendiri begitu perhatian. Ia selalu mendampingi Dharma, mengajaknya berbicara, bahkan menceritakan masa kecilnya. Dharma mendengar semua dengan hati campur aduk. Baginya, Ratna sempurna, tapi ia sadar betul Ratna bukan manusia. Ada saat-saat ketika mata Ratna terlihat berbeda, berkilau kehijauan di kegelapan malam, seakan menyimpan rahasia yang dalam. Suatu malam, saat Dharma terbangun karena haus, ia melihat Ratna duduk di depan cermin, rambutnya tergerai panjang, wajahnya pucat, dan ia sedang menyisir dengan sisir emas. Namun bayangan di cermin bukan wajah Ratna yang cantik, melainkan sosok tua berkeriput dengan mata merah menyala. Dharma tercekak, hampir berteriak, tapi Ratna segera menoleh, lalu wajah di cermin itu lenyap seketika. "Kau belum tidur?" tanyanya dengan senyum lembut. Dharma hanya mengangguk, meski keringat dingin membasahi tubuhnya. Sejak malam itu, Dharma semakin sering menemukan keanehan. Makanan yang dimakannya kadang tidak ada di piring saat ia menoleh kembali.
Orang-orang kampung kadang berjalan tanpa menginjak tanah. Tubuh mereka melayang tipis meski hanya sepersekian detik. Dan yang paling menakutkan, ia tak pernah melihat matahari terbit dengan jelas. Cahaya pagi selalu datang samar, seperti kabut kekuningan, bukan sinar mentari yang ia kenal. Namun di balik semua rasa takut itu, Dharma juga mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ratma selalu ada untuknya, memegang tangannya, mendengarkan keluh kesahnya, bahkan tidur di sampingnya setiap malam. Ia merasakan kehangatan yang membuatnya bimbang, antara ingin pulang atau tetap tinggal bersama Ratna di dunia asing ini. Lelaki tua, ayah Ratna, suatu sore berbicara padanya dengan nada serius. "Dharma, kau sekarang bagian dari keluarga kami. Tidak ada lagi kata kembali. Jika kau terus memikirkan desamu, kau hanya akan tersiksa. Terimalah kehidupan ini, karena manusia yang masuk ke dunia kami jarang bisa keluar dengan selamat." Kata-kata itu membuat dada Dharma semakin sesak. Dharma mencoba bertanya kepada Ratna, "Apakah benar aku tidak bisa pulang?" Ratna terdiam lama, lalu menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Aku tidak ingin kau menderita di sini, tapi dunia kami berbeda. Jika kau kembali, mungkin kau tidak akan menemukan siapapun lagi di desamu." Dharma kebingungan, tidak mengerti maksud kata-katanya. Hari berganti minggu, waktu terasa kabur. Dharma tak tahu lagi berapa lama ia tinggal di sana. Kadang ia merasa hanya seminggu, kadang seperti berbulan-bulan. Tidak ada tanda waktu yang jelas, tidak ada hari yang bisa dihitung. Semuanya berjalan seperti lingkaran tanpa ujung. Namun semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada Ratna. Meski penuh ketakutan, hatinya tak bisa berbohong. Ia jatuh cinta pada wanita bunian itu. Senyum Ratna, perhatian Ratna dan tatapan matanya yang penuh kasih membuat Dharma lupa sejenak bahwa ia pernah punya kehidupan lain di dunia manusia. Suatu malam, Ratna berbisik di telinganya, "Kau telah menjadi bagian dari kami, Dharma. Dan mulai saat ini, kau tidak hanya sekedar suami, tapi juga akan diberi tugas khusus di kampung ini." Dharma menatap Ratna dengan wajah bingung. "Tugas? Tugas apa maksudmu?" Ratna hanya tersenyum samar, lalu menggenggam tangannya erat. "Besok, ayah akan memberitahumu. Kau harus siap, karena apa yang kau lihat selama ini hanyalah permulaan. Dunia kami menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan." Dharma tak bisa tidur malam itu. Pikirannya kacau, dadanya berdegup kencang. Ia sadar, apapun yang akan terjadi esok hari akan menentukan hidupnya. Entah ia akan benar-benar menjadi bagian dari bunian atau justru semakin terperangkap dalam dunia gaib yang tak mengenal jalan pulang. Langit malam kembali menampakkan wajahnya yang pekat, dihiasi cahaya bulan yang menyelinap di antara awan tipis. Suasana kampung bunian malam itu terasa berbeda, seakan bumi dan langit menyatu dalam keheningan yang mencekam. Damar duduk di serambi rumah, menatap jauh ke arah hutan tempat semua perjalanan anehnya bermula. Di sampingnya, istrinya yang cantik, Aluna, tersenyum lembut. Tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang tersembunyi. Damar merasakan hatinya terombang-ambing. Sejak menikah dengan Aluna, hari-harinya terasa penuh dengan kebahagiaan semu. Segala kemewahan tersedia, makanan berlimpah, dan penghormatan dari para warga bunian tiada henti. Namun jauh di lubuk hatinya, ia masih merindukan tanah kelahirannya, rumah sederhana yang dulu ia tinggalkan, dan wajah ibunya yang mungkin kini menunggu penuh cemas. Aluna menoleh, menatap suaminya dengan mata berkilat samar, seolah bisa membaca isi hati Damar. "Abang masih memikirkan dunia asalmu?" tanyanya lirih. Suara itu lembut, namun menyimpan ketegasan yang membuat Damar tercekat. Ia hanya bisa mengangguk pelan, tak berani jujur sepenuhnya. Malam itu, seorang tetua kampung mendatangi rumah mereka. Rambutnya putih, jubah panjangnya berkilau di bawah cahaya bulan. Ia dikenal sebagai penjaga gerbang, satu-satunya yang menguasai rahasia perbatasan dunia bunian dan dunia manusia. Dengan sorot mata tajam, ia berkata kepada Damar, "Kau diberi imbalan, istri, harta, dan kehidupan yang tak bisa didapatkan manusia biasa. Namun ingat, takdir yang kau pilih tak bisa dibalik." Damar tercekat, mencoba membalas dengan suara bergetar, "Apakah benar aku tak bisa kembali, walau hanya sekali?
Aku ingin bertemu ibuku, aku ingin menjelaskan semuanya. Ucapannya disambut tatapan dingin sang tetua. Sekali kau memilih untuk menerima hadiah dari kami, jalanmu tertutup. Dunia asalmu kini hanya bayangan. Kau adalah bagian dari kami. Malam itu tidur Damar tak tenang. Bayangan wajah ibunya menghantui mimpinya. Ia melihat ibunya menangis di depan rumah, memanggil-manggil namanya, sementara suara angin hutan menelan semua jeritan itu. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, sementara Aluna memeluknya erat, berusaha menenangkan. Sudahlah abang, semua sudah ditentukan. Dunia ini adalah rumahmu sekarang. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyesakkan. Damar mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia hiraukan. Wajah para warga Bunian yang terlalu perfect, senyum mereka yang tak pernah berubah, serta langkah-langkah kaki yang tak pernah meninggalkan jejak di tanah. Semuanya terasa asing, meski ia hidup di tengah-tengah mereka. Suatu sore, Damar memberanikan diri pergi ke tepi hutan. Ia berharap menemukan jalan yang dulu membawanya tersesat. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula rasa aneh menyelimuti tubuhnya. Pohon-pohon di sekelilingnya seperti berputar, jalannya selalu kembali ke tempat semula. Nafasnya terengah-engah, sementara bisikan halus terdengar di telinganya. Tak ada jalan kembali, Damar. Ia jatuh duduk di tanah, matanya berkaca-kaca. Namun tiba-tiba, sesosok kecil muncul di hadapannya. Seorang anak Bunian dengan wajah polos yang dulu pernah ia tolong di hutan. Anak itu menatapnya dengan tatapan iba. Kau orang baik, Damar, tapi hadiah yang diberikan kepadamu bukan hadiah biasa. Itu adalah ikatan. Kau telah dipilih menjadi bagian dari kampung ini. Damar menatap bocah itu dengan gemetar. Apakah aku akan selamanya di sini? Anak itu menunduk, lalu menghilang begitu saja meninggalkan udara dingin yang menusuk. Jawaban itu tak perlu diucapkan. Damar sudah mengerti. Malam kembali datang, lebih pekat dari biasanya. Di rumahnya, Aluna menatap Damar dengan mata sendu. Aku tahu kau ingin kembali, tapi jika kau memaksa, kau akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu. Dunia kami tidak mengenal kata pulang, hanya ada maju bersama atau hilang selamanya. Hati Damar terhimpit antara dua dunia, dunia asalnya yang kini hanya bisa ia kenang dan dunia gaib ini yang memberinya istri dan kemewahan, namun mengikatnya dengan rantai tak kasat mata. Suara gamelan halus terdengar dari pusat kampung, mengiringi pesta yang digelar warga Bunian malam itu. Semua orang tertawa, menari dan bernyanyi. Namun di tengah keramaian itu, Damar merasa seperti orang asing, hanya berdiri menatap kosong. Ia tahu inilah hidupnya sekarang, hidup dalam kemewahan tapi kehilangan akar dan tanah kelahirannya. Tetua kampung kembali menghampirinya di tengah pesta. Dengan senyum samar, ia berbisik di telinga Damar. Ingatlah, manusia yang mendapat imbalan dari Bunian tak pernah benar-benar bebas. Kau bukan lagi tamu, kau adalah bagian dari kami. Malam itu Damar menatap istrinya yang tersenyum manis, lalu menatap langit gelap di atas kepalanya. Hatinya dipenuhi rasa getir. Ia sadar takdirnya sudah terkunci rapat dan ia harus belajar menerima bahwa dunia manusia hanyalah kenangan, sementara hidupnya sekarang hanyalah milik kampung Bunian. Begitulah kisah nyata yang hingga kini menjadi misteri. Ada harga besar yang harus dibayar setelah menolong anak yang tersesat di hutan. Damar memang diberi imbalan seorang istri cantik dan kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi di balik itu, ia kehilangan kebebasan, terjebak selamanya di dunia gaib, tak pernah bisa kembali. Dan hingga hari ini, di desa tempat Damar berasal, orang-orang hanya mengenangnya sebagai pemuda yang hilang di hutan. Tak ada yang tahu ia masih hidup, hanya saja bukan lagi di dunia manusia. Keesokan harinya, Dharma dipanggil ke balai besar di tengah kampung. Bangunannya menjulang, tiangnya dari kayu hitam berukir, dan atapnya dihiasi ukiran aneh yang berkilau, seolah terbuat dari cahaya. Di dalam, sudah berkumpul puluhan orang Bunian. Wajah mereka serius, tatapan mata mereka tajam. Ratna duduk di samping ibunya, sementara lelaki tua yang merupakan ayahnya berdiri di depan, memegang tongkat panjang dari batu giok. Dharma, suara lelaki tua itu menggema, membuat ruangan seakan bergetar. Kau sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Kini saatnya kau menerima tugasmu. Dharma menelan mudah,
Tubuhnya kaku. Ia tidak pernah merasa setegang ini sebelumnya. Lelaki tua itu melangkah mendekat. Kau adalah manusia, dan manusia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kami. Kau bisa berpindah dari dunia kami ke dunia manusia, dan itu adalah alasan kami memilihmu. Dharma terperanjat, hatinya berdegup kencang. Apakah itu berarti ia bisa kembali ke desanya? Namun sebelum sempat ia bertanya, lelaki tua itu melanjutkan, "Kita butuh kau untuk membawa sesuatu dari dunia kami ke dunia manusia, sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan orang lain." Ia lalu membuka sebuah kotak hitam. Di dalamnya, terbaring batu kecil berwarna merah menyala, memancarkan cahaya aneh. Ratna menunduk, wajahnya terlihat cemas. Dharma menatap batu itu dengan bingung. "Apa ini?" tanyanya pelan. Lelaki tua itu tersenyum samar. "Ini adalah batu kehidupan. Bagi manusia, ini tampak hanya seperti permata. Tapi bagi kami, ini adalah jantung kampung ini. Tampaknya, kami tidak bisa bertahan." Dharma merasa tubuhnya bergetar. "Kalau begitu, kenapa diberikan padaku?" Lelaki tua itu menatap dalam ke matanya. "Karena ada ancaman. Ada makhluk lain yang mengincarnya. Kami tidak bisa mempercayakan batu ini kepada siapapun, selain kepadamu, menantu kami." Ruangan itu hening. Semua mata menatap Dharma, membuat dadanya semakin sesak. Ia tidak bisa menolak, namun hatinya penuh keraguan. Apa yang akan terjadi jika ia gagal, atau jika batu itu benar-benar berbahaya? Ratna menggenggam tangannya erat. "Dharma, kau harus hati-hati. Batu ini bukan sekadar benda. Ia bisa menarik perhatian hal-hal yang tidak seharusnya mendekat." Suaranya bergetar seolah menyembunyikan ketakutan besar. Lelaki tua itu kemudian menutup kotak hitam itu dan menyerahkannya kepada Dharma. Saat Dharma menyentuhnya, tubuhnya langsung terasa berat. Ada aliran panas menjalar ke telapak tangannya, naik ke lengan, hingga ke dada. Jantungnya berdetak lebih cepat, seolah ia sedang menanggung beban yang bukan miliknya. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Kotak hitam itu ia letakkan di sudut kamar, namun sinarnya terus menembus celah, membuat ruangan berpendar merah samar. Ratna duduk di sampingnya, wajahnya muram. "Aku takut, Dharma. Kau tidak tahu apa yang sebenarnya kau bawa." Dharma menoleh. "Kenapa? Bukankah ini untuk melindungi kampungmu?" Ratna menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Batu itu bukan hanya milik Bunian. Ada makhluk lain dari dunia lain yang juga mengincarnya, dan mereka akan mencarimu." Tiba-tiba, terdengar suara seruling dari jauh. Bukan musik lembut seperti biasanya, melainkan nada panjang yang menusuk telinga. Dharma merinding. Ratna menegang, lalu berbisit, "Mereka sudah datang." Dharma menatap keluar jendela. Dari kegelapan hutan, terlihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala. Suara lolongan aneh terdengar, bercampur dengan bisikan yang membuat darahnya beku. Orang-orang Bunian segera berhamburan keluar rumah, membawa senjata aneh yang berkilau. Lelaki tua berteriak, "Jaga kampung, jangan biarkan mereka masuk." Suasana berubah menjadi kacau. Ratna menarik tangan Dharma. "Kau harus pergi. Kau harus sembunyikan batu itu sebelum mereka merebutnya." Dharma terpaku. "Bagaimana? Maksudnya, kemana aku harus pergi?" Ratna menatapnya dalam. "Ke duniamu. Hanya di sana mereka tidak bisa mengikutimu sepenuhnya." Dharma terpaku. Apakah ini berarti ia bisa kembali ke dunia manusia? Namun, dalam keadaan seperti ini, apakah ia bisa selamat? Ratna meraih wajahnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku akan menunggumu, Dharma. Jangan biarkan dirimu binasa.
Bawa batu itu jauh, sejauh mungkin. Kalau kau kembali, aku akan selalu ada di sini." Saat itu juga, pintu rumah mereka digedor keras. Suara serak mengerikan terdengar. "Berikan batu itu, atau seluruh kampungmu akan hancur." Dharma menatap Ratna, lalu menatap kotak hitam di tangannya. Pilihannya hanya dua, melindungi batu itu dan mungkin menemukan jalan pulang, atau menyerahkannya dan menghilangkan segalanya.